tentang SCRA. Kan sekarang lagi booming ya untuk SCRA ini. Memang belum sebenarnya kalau di luar negeri mungkin udah lama ya, tapi kalau di Indonesia memang belum terlalu lama ya, masih muda umurnya. Dan kita juga sudah menampung pertanyaan-pertanyaan dari Instagram. Jadi Ayunda keluarga Sentul yang udah kasih pertanyaan akan kita jawab hari ini sama pakainya langsung, bisa dari dokter Nia selaku spesialis kandungan di RSS Nurika atau dokter Dewi selaku spesialis anestesi di RSS Nurika. Oke dok, mungkin boleh kenalan dulu dari dokter Dewi ke keluarga Sentul, disapa dulu. Baik, terima kasih Bu Sisil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ayah bunda, salam sehat selalu dari kami Rumah Sakit Sentul. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama-sama ngobrol santai ya. Tentang kupas-kupas era. Semoga keselamatan, kesejahteraan, kemuliaan semua menyertai ayah bunda. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Dr. Dewi Nugraha dan saya adalah spesialis anestesi. Oke, singkat padat tapi jelas ya keluarga Sentul. Oke, selanjutnya kalau dokter Dewi memang tidak praktek, jadi mungkin keluarga Sentul jarang melihat dokter Dewi nih di ruang operasi. Jadi kalau ada yang pernah di SC atau di operasi di RSC Sentul TKP, mungkin pernah bertemu sama dokter Dewi ya dok ya. Oke, selanjutnya mungkin yang ini sih udah konten lah ya, keluarga Sentul udah pada kenal. Silakan dok, perkenalkan lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Dewi Nugraha, biasa dipanggil Dr. Nia. Ya, mudah-mudahan acara kupas tuntas ini dari sininya bisa diterima sama semuanya ya. Mudah-mudahan nambah-nambah informasi lah sedikit banyak tentang acara. Baik, oke. Mungkin sekilas ada yang mau disampaikan dulu dari dokter Nia tentang SCRA ini apa sih? Untuk SCRA sebenarnya kalau untuk dari bagian kandungan untuk kita maksudnya kebijakannya sih sama aja, tapi memang untuk di obat biusnya ya dokter ini ya yang berbeda. Jadi kalau SCRA itu biasanya pemulihannya dia akan lebih cepat. Biasanya setelah 24 jam di sesar bisa langsung pulang. Tapi tergantung kondisi juga. Kalau misalnya ibunya masih belum bisa mobilisasi atau bergerak dengan baik, ya kita mungkin akan kita observasi dulu, kita tunggu dulu sampai pasiennya nyaman gitu. Karena memang untuk khususnya sih di RSS Sentul TKP, dokter spesialis anestesi ini juga ikut visit ya dok ya? Betul, betul. Oke, jadi yang setelah dioperasi baik itu SC atau operasi lainnya, dokter anestesinya itu pasti akan ketemu lagi sama pasiennya gitu ya. Melihat perkembangan. Kita boleh sedikit menambahkan ya. Banyak juga boleh dong. Ya, mungkin ayah bunda sering mendengar ya, memang SCRA ini sekarang lagi ramai dibicarakan di media sosial ya. Mungkin bunda yang saat ini sedang mengandung atau sedang hamil, ayahnya ini rasanya di SCRA terutama Cepet ya dok ya, benar banget. ya. Nah, ERAS, metode ERAS ini enhanced recovery after surgery adalah suatu metode operasi sesar dengan pendekatan perawatan kesehatan ya, untuk mengoptimalkan kesehatan fisik sebelum selama proses operasi dan tentunya setelah operasi sesar. Tentunya tujuannya adalah supaya mobilisasi dan proses recovery atau penyembuhan juga berjalan lebih cepat. Oke, makanya ya dok, kalau yang disentuh tuh suka diajak TikTok kan kalau bidangnya nggak bisa, Langsung bisa ya. langsung bisa, makanya bisa lebih cepat ya dok ya. Oke, ya jadi memang kita udah kumpulin pertanyaan-pertanyaan yang dari para
proses penyembuhannya yang relatif tentunya kepuasan dan kenyamanan pasien juga menjadi lebih nyaman ya, karena untuk manajemen nyerinya memang perlu kita perhatikan. Jadi pasien dengan metode XDR ini diharapkan setelah masa operasi itu betul tidak nyeri, sehingga dengan nyerinya hilang atau berkurang pasien bisa masuk beraktivitas yang seperti biasa ya, tapi nggak terlalu berat dia kan ya. Perbedaan yang lain memang kalau ST biasa itu memang selama perawatannya kita ketahui bahwa minimal seharian ya pasien bisa pulang ke rumah. Tetapi dengan metode yang juga bahwa Bunda bisa cepat beraktivitas tanpa berkomunikasi dengan ayah. Tapi yang ini kan yang Ini yang hitam dari dokter, ini yang di sisi yang Jadi lebih singkat ya masa perawatannya. Puasanya pun relatif lebih berkurang ya. Kalau XDR atau ada yang dia itu puasanya 8 sampai 6 jam ya. Tapi di sini kalau XDR puasanya itu bahkan 2 jam sebelum operasi kita memberikan masukan lebih dulu. Minuman dengan kalori tinggi. Oh, minuman dengan kalori tinggi. Oke, itu kan yang kita tahu ya dok ya. Karena memang sebenarnya ada pertanyaan dan kebetulan sudah menjawab ini sama dokter Bedu. Berarti kalau untuk SCRA primernya adalah 2 jam sebelum kita memberikan minuman dengan kalori yang tinggi, bukan makanan ya dok ya. Oh, Makanan tetap di 6 jam ya. Kalau udah mau makan besar ya primernya 6 jam. Kalau snack ya 6 jam sebelum operasi. karena kan kalau 8 jam kelamaan ya dok. Itu kan lapar kan dok ya. Nanti nggak makan. Iya, tapi 2 jam itu akan diberikan minuman juga. Jadi setidaknya juga oke. Iya. Oke, untuk selanjutnya dok. Nah, pernah nggak sih ini dokternya juga mungkin yang apa? Mas Vivin ada pertanyaan. Saya tuh pernah SM terus alami pusing ya berlebih, alami pusing berlebih setelahnya. Nah, kalau eras bisa mengurangi pusing berlebih pasca SC nggak sih? Kalau gitu. Sebenarnya kalau setelahnya itu tergantung kondisi pasien ya. Banyak sebenarnya kalau dari era sini pasien-pasien yang sebelumnya pernah operasi hamil Ini agak berbeda sih, nah, biar kedengaran keluarga satu di rumah. jadi anak pertama sebelumnya pasien itu dan yang keduanya sensor lagi biasanya sih lebih nyaman ya daripada yang operasi sebelumnya. Kalau yang operasi sebelumnya kan biasa ya eros ini biasanya sih lebih nyaman karena seperti yang dikatakan dokter Dedi tadi, manajemen nyerinya pasti akan lebih diperhatikan. Jadi ya tergantung kondisi pasien lagi yang untuk gejala selanjutnya. Kalau dari dokter ini, Boleh menambahkan sedikit ya. Selama ini nih Mas, antara ini sama ini. ini masuk masuk itu penyebabnya tapi ya jadi beda ya. betul, misalnya pada beberapa kasus memang pasien kita Ini suka turun. Oh gitu Kadar ya. hemoglobinnya turun. Betul. Oke. Nah, kadar hemoglobin turun biasanya juga membuat ibu merasa pusing. Salah satu penyebabnya Ya, dok, betul. jadi pusing. Betul. Oke. Makanya untuk SCRAX ini supaya untuk menghindari atau meminimalkan rasa pusing itu memang harus dioptimalkan sebelum operasinya. Jadi pasien datang itu ibu harus betul-betul kondisi sehat. Iya, Tapi harusnya ya pas kontrol dengan dokter kandungan mungkin saat HB-nya rendah ya dokter kandungan juga mengambil langkah-langkah preventif sebelumnya, Betul. memberikan vitamin atau apa sehingga pada saat operasi itu hemoglobin atau kadar HB-nya Stabil ya dok, optimal, bagus ya untuk dok ya. dilakukan operasi dengan metode ERAX ERAX, ini. oke. Jadi pusingnya pun akan
minimal ya dok ya, hilang. Betul. Oke, nah itu berarti salah satu penyebab kenapa sih kok habis SC atau habis operasi kok pusing gitu ya dok ya. Ternyata memang salah satu penyebabnya adalah kadar hemoglobin yang rendah atau HB sih yang biasa kita tahu ya, kadar darahnya rendah. Nah bunda-bunda, makanya itu penting banget kalau misalkan kita lagi hamil dan menjelang persalinan itu sudah harus kontrolnya harus benar-benar rutin ke dokter kandungan. Jadi nanti bisa diketahui apa ada yang kurang nutrisinya atau dedeknya gimana nih, itu bisa dikonsultasikan ke RS ya Sentul Cikampek. Nah untuk dokter kandungan sendiri untuk jadwalnya ada dari hari Senin sampai dengan Minggu ya dok ya. Nah tapi dibagi-bagi nggak dokter Niar sendiri. Capek. Ya jadi hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai jam 12 kita ada dokter Haji Budi Santoso SPOG MMRS MHK CMC. Kemudian ada dokter Niar di hari Senin sampai dengan Sabtu jam 1 sampai dengan jam 5 sore. Kemudian ada dokter Henti Senin sampai Kamis di sorenya jam 5 sampai dengan jam 9, dan dokter Imas Jumat juga Sabtu jam 5 sampai jam 9 malam. Nah untuk minggunya nggak usah khawatir, itu juga selalu ada nanti jadwalnya bergantian antara dokter Henti dengan dokter Niar, begitu ya dok ya, di jam 8 sampai jam 12. Jadi nggak usah khawatir keluarga Sentul, dokter kandungan kita selalu ada dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Kita lanjut pertanyaan. Oke. Masih banyak sebenarnya ya. Jadi untuk tadi dok masih ada sedikit yang ingin ditanyakan nih dok. Tadi kan perbedaannya adalah recovery-nya lebih cepat lah gitu ya, pemulihannya. Kalau dari obat-obatan sendiri ada perbedaan tidak dok? Betul, untuk obat-obatan memang ada perbedaan dengan metode SC secara konvensional. Jadi kalau Bunda penasaran memang apa sih perbedaannya, memang salah satunya obat Bu Sisil ya. Baik. Di praoperasi atau saat persiapan itu Bunda sudah diberikan obat-obatan untuk mencegah mual, untuk mencegah muntah, untuk pemberian analgetik preemptifnya ya supaya menghindari nyeri yang berlebihan. Supaya perjalanan operasinya betul-betul optimal. Baik. Dan saat yang paling penting itu saat operasi tentunya. Ya, di mana obat-obatan pun sama. Itu ada teknik khususnya. Diberikan beberapa obat-obatan baik itu analgetik. Ya kalau kita orang awam obat biusnya mungkin juga ada sedikit perbedaan. Ada perbedaan dengan SC biasa. Begitupun dengan tekniknya. Perbedaan. Dan perbedaan yang lain juga di saat pasca operasinya, obat-obatannya pun lebih sederhana. Karena efek nyerinya ya mudah-mudahan sudah tercover ya. Dengan pada saat proses SC-nya tersebut ya, baik. Oke, itulah yang menyebabkan bisa tiktokan setelah SCRX. Jadi maksudnya Bunda udah minim banget rasa nyeri. Jadi setelah operasi pun katanya bisa langsung mobilisasi, betul ya dok? Kalau dari ERAX ini biasanya 2 jam. 2 jam. Bisa duduk ya. Udah bisa duduk. Oh gitu, Duduk. Dan setelah 6 jam operasi itu udah dilepas selang pipisnya. Sudah 6 jam dilepas selang kateter. Pasti akan lebih mau untuk bergerak. Tapi tergantung bunda-bunda juga. Bener banget. Kalau misalnya dari bundanya mau dan semangat untuk mobilisasi, pasti akan cepat pemulihannya. Lebih cepat tapi ya. Kalau misalnya sudah dilepas selang kateternya, tapi bunda masih tidak mau mager gitu ya. Ya pasti pemulihannya akan lebih lama gitu. Ya. Jadi harus semangat ya bunda. Harus semangat bun. Jadi sama dokternya sudah dikasih edukasi, kemudian dikasih obat-obatan untuk istilahnya buat ngurangin sakit yang memang dirasakan setelah SC. Nah, tinggal dari keluarga Sentul sendiri yang harus semangat gitu ya dok ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Ini udah tadi yang apakah harus berpuasa selama 6 jam sudah. Apa dosis obat akan menyesuaikan dengan kondisi setiap ibu yang melahirkan dok?
Betul, tentunya disesuaikan ya. Disesuaikan. Ada hitungan-hitungan tertentu sesuai dengan guideline yang kita punya untuk anestesi. Jadi itu dipertimbangkan sesuai dengan tinggi badan pasien. Oke. Ya, gitu. Jadi tidak bisa kita samaratakan antara bunda yang memiliki berat badan yang tinggi Iya. dengan yang misalnya kurang dari 150 atau Baik. di atas 150. Ya ada perbedaan sedikit lah. Oke. Biasanya kita mempertimbangkan dari tinggi badan untuk Tinggi perhitungan badan. dosisnya. Nah, itu. Jadi memang ada hitungan khusus untuk dosisnya, Bunda. Jadi nggak disamaratakan. Misalkan saya yang badannya besar, misalnya saya 80 kilo sama yang 30 kilo beda ya, Dok, untuk dosis obatnya. Terutama untuk tinggi. Oh, tinggi. Sorry. Ya, oke. Oh, bukan berat. Fancy banget nggak sih, Dok? Kalau udah berat, oh aku gendut gitu. Oke. Siap. Berarti selanjutnya kita lanjut lagi ya untuk pertanyaannya. Apakah ERAX bisa dilakukan saat kondisi pasien darurat? Ini dari Bunda Nihani 18. Gimana, Dok? Kalau dari saya ya untuk ERAX ini kan sebetulnya harus optimal ya. Harus sebetulnya. optimal, baik. Memang ada beberapa kondisi-kondisi tertentu yang tidak dianjurkan untuk Baik. ERAX ini. Oh, gitu. Seperti preeklamsi, eklamsi Oh, berat ya. oke. Tidak semua berarti ya, Dok ya? Oke. Kemudian ibu dengan kehamilan dengan hipertensi yang hebat, itu Oke. juga tidak kita anjurkan ya. Baik. Kemudian bunda-bunda dengan setelah pemeriksaan dokter Niar, ternyata ada plasentanya akreta ya, Dok. Itu juga kita tidak anjurkan. Iya, maksudnya plasentanya Betul, lengket plasentanya ya, Dok. lengket, sehingga Oke. nantinya butuh transfusi dan Betul. butuh pengelolaan yang lebih lanjut. Gitu. Oke, dalam hal ini berarti maksudnya adalah masa perawatan akan bertambah, obat-obatan juga yang lainnya. Penanganannya jelas akan berbeda. Betul, baik. Ya. Oke. Kemudian juga seperti diabetes, Ya. penyakit-penyakit penyerta yang lain tentunya ini harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Baik. kami dokter anestesi dan dokter kandungan. Oke. Supaya memang betul-betul pasien ini dalam keadaan seoptimal Seoptimal saat dilakukan mungkin. operasi. Tuh benar-benar ya Resia Sentul Cikampek tuh we care humor banget lah sama keluarga Sentul. Jadi semuanya Perhatikan dari iya awalnya, dari awal sampai biar pulangnya juga bisa nyaman dan merasa aman juga saat di rumah. Kalau dari sisi dokter Niar sendiri selaku dokter kandungan gimana, Dok? Yes, ya. Biasanya sih kalau pasien-pasien yang harus segera ditangani gitu, Iya. kita akan lihat benar katanya Oke. Dr. Denny. Mm-mm. Jadi kadar darah di tubuh pasien itu baik atau enggak. Kalau misalnya masih rendah atau ada anemia Iya. yang kemungkinan setelah operasi kita harus transfusi, ya kemungkinan itu tidak disarankan untuk operasi dengan ERAX karena kalau operasi ERAX kan memang mobilisasinya harus cepat ya, Teh Sisil ya. Maksudnya setelah 6 jam kita sudah lepas selang kateternya gitu. Sementara kalau transfusi itu untuk mobilisasi yang cepat dia pasti pasien akan terasa pusing dan lemas gitu. Jadi memang ada beberapa kondisi yang masih belum bisa gitu untuk ERAX. Tapi tetap akan kita konsulkan dulu ke dokter anestesinya. Oke, ini kolaborasi nih ya antara dokter kandungan dengan dokter anestesi pastinya. Nah, ini banyak sekali pertanyaan yang masuk tentang berapa sih biaya ERAX di RSCA Sentul Cikampek. Ya mungkin kalau itu bagian saya ya, Dok yang jawab. Ya, jadi kalau untuk ERAX di RSCA Sentul Cikampek harganya itu estimasinya adalah di sekitar 13 jutaan. Jadi memang masih ekonomis ya, Dok ya. Kalau kita lihat dari segi waktu juga kita bisa lebih efisien kan, bisa lebih cepat pulang bundanya, bisa lebih cepat berinteraksi juga sama keluarga sama bayinya. Jadi jangan lupa nih tanggal 8 Agustus kita mau ada promo untuk diskon SC ERAX. Jadi diskonnya juga nggak tanggung-tanggung sebesar 882.022. Susah kan, Dok?
Kesempatan bagus ya. Kesempatan bagus. Jadi segera di booking, tanggalnya juga cantik 88 20 22. Bagus kan, Dok? Nah, silakan di booking mau sama Dokter Budi, sama Dokter Niar, sama Dokter Henti, sama Dokter Imas, sama Dokter Denny. Oh, enggak ya, Dokter. Nanti ketemunya di Oka. Oh iya, dokter yang biusnya. Ketemunya di Oka nanti. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan yang terkait fasilitas atau biaya, bisa langsung konsultasi di nomor marketing kami di 0822 1144 8814. Kita lanjut kembali. Oke. Mana ya tadi? Oh iya. Nah, kalau dari segi teknik untuk SC-nya, Dok, apakah ada perbedaan dengan SC biasa untuk yang ERAX ini? Kalau untuk tekniknya sih sama aja tes. Oh, sama aja. Untuk ERAX dan SC yang biasa Baik. itu sama aja untuk tindakannya mah. Oke. Yang membedakan memang yang dari anestesinya. Dari anestesinya ya, baik dari segi obat-obatannya ya, Dok ya. Betul. Oke. Dari obat-obatan memang berbeda, terus perlakuan dari saat operasi juga suhu ruangan juga kita modifikasi sehingga Oke. lebih hangat ya, sehingga ibu merasa saat operasi lebih nyaman tentunya. Baik. Gitu, tidak kedinginan ya, tidak menggigil gitu ya. Oke. Biasanya kalau SC biasa memang itunya tidak diatur juga ya, Dok, untuk suhu ruangannya. Memang biasanya lebih dingin. Oh, ya, lebih dingin malah ya. dingin. Baik. Selain itu juga cairan yang kita berikan juga kita hangatkan supaya Oke. bunda-bunda ini merasa nyaman ya. Merasa Iya, nyaman. betul, hangat Oke. gitu. Siap deh kalau gitu. Nah, kalau untuk dari ini, Dok, segi kandungan dan kebidanan untuk prepare pas mau SC ERAX nih apa, Dok? Biasanya kan kalau ada pasien ke poli nih nanya, Dok, saya apa aja ya persiapannya buat SC ERAX? Itu apa, Dok? Sama aja sih kalau Sama aja, untuk oke. persiapannya sih sama aja. Cuman ya itu dari Prepare pas puasanya kali ya, Dok ya? puasanya aja, puasa sama ada minum ya, Dok ya, 2 Oke, jam oke. sebelum operasi memang akan diberikan minum manis dengan kalori yang tinggi. Yang kalori tinggi ya. itu. Betul, Baik. Kalau dari kita anestesi, Ya, Dok. memang ini para operasi ya, memang Iya. memegang peranan juga yang cukup vital ya, cukup Iya. penting bagi bunda. Baik. Makanya kita kalau anestesi ya langkah awal tentunya kita edukasi Baik. bunda, ayah bunda supaya memang bekerja sama memahami betul apa sih SC ini, Iya. SC ERAX ini. Mm. Kemudian juga tadi dibutuhkan kolaborasi nantinya antara dokter kandungan, dokter spesialis anestesi, spesialis anak ya, kemudian bidan atau perawat yang nantinya akan menangani pasca operasinya. Jadi Oke. edukasi itu harus betul-betul bunda itu memahami ayah bundanya, karena mereka nanti saling bantu-membantu. Oke. Terus setelah kita lakukan edukasi, tentunya nanti kita tadi betul karena dokter Niar akan ada penjelasan mengenai puasa. Iya. Ya. Kemudian yang nggak kalah pentingnya bunda juga disarankan untuk bersih-bersih dulu. Bersih-bersih Ya, kalau dulu. bisa mandi. Mandi dulu. Supaya mungkin terutama daerah perut ya, yang akan menjadi luka operasi juga nantinya bebas dari infeksi. Oke, baik. Ya, itulah bincang-bincang kita hari ini ya. Udah banyak banget yang diinformasikan. Kalau misalkan masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh via DM atau nanti di lain kesempatan kita akan bahas lagi. Kalau misalkan memang masih banyak nih yang pengen diketahui sama keluarga Sentul terkait SC ERAX ini. Nah, jangan lupa kalau misalkan memang masih perlu konsultasi lebih lanjut terkait kehamilannya, tentunya bisa langsung datang ke poli kandungan kita, ada di hari Senin sampai dengan hari Minggu yang pasti. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungin marketing kami di 0822 1144 8814. Oke, akhir kata mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari Dokter Niar? Kalau untuk SC ERAX mudah-mudahan kadang juga di poli gitu suka banyak yang menanyakan juga tuh tes sel apakah Iya. lebih nyaman atau lebih sakit sih, Dok, untuk Iya. dan biasa kalau SC memang lebih nyaman Kak, dibandingkan dari SC yang seperti biasa gitu. Karena Oke. mobilisasinya lebih cepat, pemulihannya lebih cepat gitu. Oke, baik Dokter Niar, terima kasih. Selanjutnya dari Dokter Denny mungkin ada yang mau disampaikan?
Kalau dari saya semangat terus. Semangat Bunda, terus, ayah iya. bunda yang saat ini sedang menjalani proses kehamilan. Mudah-mudahan kehamilannya berjalan lancar. Amin. Dan kalau ingin operasi dengan menggunakan metode ERAS, Iya. silakan bisa menghubungi RSIA Sentul Cikampek. Iya, oke. Terima kasih banyak dokter atas hari ini untuk waktunya. Jadi mohon maaf juga keluarga Sentul, tadi kita agak terlambat untuk memulai live karena memang kita utamakan pelayanan ke pasien dulu ya. Oh iya, saya juga mau menginformasikan terkait promo. Jangan lupa di tanggal 8 Agustus kita akan ada promo potongan harga untuk ERAS itu sampai 800.000 lebih ya. Lumayan loh dok, iya. Iya. Syarat dan ketentuan berlaku ya Bunda, karena tidak semua bisa dilakukan SC ERAS. Jadi nanti untuk ketentuannya bisa ditanyakan ke marketing kami juga. Jadi silakan booking untuk tanggal cantiknya di tanggal 8 bulan 8 tahun 2022. Kemudian ada diskon lagi nih untuk USG 4 dimensinya. Itu diskonnya sampai 88.000 dok. USG 4 dimensi, lumayan banget kan dok ya. Jangan sampai ketinggalan, itu di hari Senin berarti tanggal 8 itu. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya keluarga Sentul untuk hari ini di rumah masing-masing tentunya. Jangan lupa saksikan terus live Instagram dan Facebook kita. Untuk selanjutnya kita akan bahas tema-tema yang lainnya terkait edukasi. Terima kasih, salam Sentul.